Telepon Pak Budi Santoso berdering untuk ke-10 kalinya dalam 20 menit terakhir. Tangannya gemetar saat memegang perangkat itu dan suara di ujung sana adalah badai kemarahan dalam bahasa Mandarin yang tidak bisa dia pahami. Kata-kata saling bertabrakan seperti ombak yang mengamuk dan dia hanya bisa menangkap beberapa angka, jumlah yang terdengar menakutkan, mengancam. Kontrak dengan para investor Tiongkok sedang hancur di depan matanya dan dia tidak punya siapapun. Sama sekali tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkannya saat ini. Penerjemah resminya telah mengundurkan diri tadi malam, muak dengan jadwal yang mustahil dan tekanan negosiasi bernilai miliaran. 3 penerjemah lain yang sudah dia hubungi tidak menjawab panggilannya. Sekarang hari Jumat sore dan Senin pagi dia harus mempresentasikan kesepakatan final, atau kehilangan 3 triliun rupiah. Sebelum melanjutkan, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menemani kami. Nikmati ceritanya. Di lantai 32 gedung Santoso Group, AC berdengung dengan dingin buatan yang kontras dengan panas menyesakkan dari keputusasaan. Pak Budi berjalan mondar-mandir di kantornya. Sepatu kulit mahalnya berdetak di atas marmer. Setiap langkah adalah pengingat dunia mewah yang telah dia bangun dan yang sekarang terancam runtuh. Asistennya Ratna, seorang wanita berusia 40 tahun dengan setelan desainer dan tatapan penuh perhitungan, mengawasinya dari ambang pintu dengan campuran kekhawatiran palsu dan kepuasan yang nyaris tak tersembunyi. Dia sudah bertahun-tahun menunggu bosnya gagal, membuat kesalahan yang cukup besar sehingga dewan direksi akan menggantinya, lebih baik lagi dengan dirinya. Sementara itu, 27 lantai di bawah, di lobi gedung, Sari Wulandari baru saja masuk sambil mendorong troli pengirimannya. Dia mengenakan seragam oranye cepat kirim, bernoda keringat setelah naik turun tangga selama 8 jam berturut-turut. Tas termal di bahunya terasa berat, penuh dengan dokumen mendesak dan paket-paket kecil yang harus dia antar sebelum pukul 6 sore. Usianya 26 tahun, tapi lingkaran hitam di bawah matanya membuatnya terlihat lebih tua. Dia tidak tidur nyenyak selama berminggu-minggu. Malam-malamnya dihabiskan untuk merawat ibunya yang berjuang melawan penyakit ginjal yang membutuhkan cuci darah 3 kali seminggu. BPJS Kesehatan hanya menanggung sebagian kecil dari biaya dan Sari bekerja di 3 pekerjaan berbeda untuk menghidupi keluarganya. Sari memeriksa daftar pengirimannya di ponsel dengan layar retak yang dia beli bekas. Lantai 32. Kantor Pak Budi Santoso. Dokumen mendesak dari firma hukum. Dia menghela napas dan menuju ke lift, melewati air mancur dekoratif dan tanaman eksotis yang mungkin harganya lebih mahal dari gajinya setahun penuh. Para satpam menatapnya dengan campuran ketidakpedulian dan penghinaan yang orang kaya simpan untuk mereka yang melayani mereka. Dia sudah terbiasa. Dia menunjukkan kartu identitas kurirnya, menandatangani buku tamu dan menunggu izin akses. Lift itu adalah kapsul kaca dan baja tahan karat yang naik tanpa suara, menunjukkan kota yang terbentang di bawah seperti peta cahaya dan bayangan. Sari melihat bayangannya di dinding lift yang seperti cermin dan merasakan tusukan rasa malu. Rambut hitamnya diikat ekor kuda berantakan, beberapa helai lepas dan menempel di dahinya yang berkeringat. Seragam oranyenya 2 ukuran lebih besar, warisan dari rekan kerja yang sudah berhenti. Tapi bukan pakaian yang paling menyakitinya. Itu adalah tatapan yang orang berikan padanya, seolah dia tidak terlihat, seolah dia tidak ada di luar fungsinya mengantarkan paket. Yang tidak diketahui siapapun di gedung itu, yang tidak diketahui siapapun di tempat kerjanya, adalah bahwa Sari Wulandari memiliki bakat yang sangat sedikit orang di dunia miliki. Dia bisa berbicara 6 bahasa dengan lancar, bukan karena dia bersekolah di sekolah mahal atau universitas bergengsi. Tidak. Sari belajar bahasa dengan cara paling kuno dan tulus, karena kebutuhan, karena bertahan hidup, karena rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Ketika dia masih kecil, ibunya bekerja di rumah-rumah keluarga asing, membersihkan dan memasak untuk diplomat dan pengusaha yang silih berganti di kota. Sari menemaninya sepulang sekolah dan sementara ibunya mengepel lantai dan menyetrika kemeja, dia duduk di dapur mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Jerman. Dia memiliki ingatan fotografis yang gurunya di SD pernah sadari, tapi tidak pernah bisa dikembangkan karena tidak ada uang untuk pendidikan khusus. Jadi Sari belajar sendiri, mendengarkan, mengulangi, menghafal pola dan struktur tata bahasa sambil memilah pakaian kotor. Di SMA, ketika remaja lain pergi ke pesta, dia terjaga sampai dini hari menonton film dengan subtitle, mengunduh aplikasi bahasa gratis, mengikuti channel YouTube guru-guru yang mengajar dari negara jauh. Bahasa Korea dia pelajari dengan terobsesi drama Korea selama musim panas yang sangat sepi.
Bahasa Italia datang kemudian ketika dia bekerja 6 bulan di warung pizza yang dikelola imigran dari Napoli yang mengajarinya ungkapan-ungkapan sambil dia mencuci piring. Tapi tidak ada yang tahu ini. Di CV kurirnya tidak ada ruang untuk menulis penguasaan 6 bahasa. Yang penting hanyalah dia bisa mengendarai motor, mengangkat 20 kg dan memenuhi pengiriman tepat waktu. Lift berhenti di lantai 32 dengan bunyi ding lembut yang terasa terlalu elegan untuk momen itu. Pintu terbuka memperlihatkan koridor dengan karpet krem, dinding kaca buram dan seni kontemporer yang Sari tidak mengerti tapi merasa harganya selangit. Dia berjalan menuju resepsionis, di mana seorang sekretaris dengan riasan sempurna dan kuku gel menatapnya dari atas ke bawah dengan kerutan jijik yang nyaris tak terlihat. Sari sudah mengenal tatapan itu. Dia sudah melihatnya ribuan kali di ribuan wajah berbeda. Pengiriman untuk Pak Budi Santoso, kata Sari dengan suara netral, profesional, suara yang sudah dia sempurnakan agar tidak terlihat terlalu patuh atau terlalu sombong. Dia menyodorkan amplop coklat berisi dokumen legal dengan cap mendesak dalam huruf merah. Sekretaris itu mengambilnya tanpa menyentuh jari Sari, seolah kontak bisa menularkan kemiskinan. Tunggu di sini, perintah wanita itu sebelum menghilang ke lorong samping. Sari berdiri di samping resepsionis. Troli pengirimannya terparkir canggung di samping. Dia bisa mendengar suara-suara tinggi dari kantor terdekat. Salah satu suara jelas kesal, frustrasi, hampir diambang panik. Itu suara laki-laki yang berbicara bahasa Indonesia terputus-putus mencoba berkomunikasi dengan seseorang, dan kemudian dia mendengar suara lain yang terdistorsi oleh koneksi speaker berbicara dalam bahasa Mandarin cepat dan marah. Sari mengerti setiap kata. Pria di speaker mengatakan ini terakhir kalinya dia mentolerir ketidakprofesionalan. Kontrak dibatalkan. Mereka akan menuntut karena pelanggaran ketentuan yang disepakati. Nalurinya adalah mengabaikannya. Ini bukan urusannya. Dia hanya kurir. Tapi ada sesuatu dalam nada putus asa dari suara lain yang membuatnya ragu. Dan kemudian dia mendengar sesuatu yang membuatnya membeku. Pria di speaker menyebut rumah sakit anak. Dia menyebut dana amal yang bergantung pada kontrak itu, anak-anak sakit yang butuh perawatan. Sari memikirkan ibunya. Jam-jam tak berujung di ruang cuci darah, tagihan medis yang datang setiap bulan seperti vonis mati. Dia memikirkan semua anak yang menunggu di ruang rumah sakit dengan lingkaran hitam yang sama seperti yang dia punya. Tanpa berpikir terlalu banyak, tanpa memberi waktu untuk menyesal, Sari berjalan menuju kantor dari mana suara-suara itu berasal. Pintunya setengah terbuka. Dari ambang pintu dia melihat seorang pria sekitar 40 tahun, rambut gelap dengan uban di pelipis. Setelan yang mungkin harganya lebih mahal dari motornya, memegangi kepalanya dengan kedua tangan sambil menatap telepon di speaker di mejanya. Suara itu terus berteriak dalam bahasa Mandarin dan Sari mengerti dia sedang memberi ultimatum 60 detik sebelum menutup telepon selamanya. Permisi, kata Sari dengan suara gemetar, sadar bahwa dia sedang melewati garis tak terlihat tapi tak terelakkan. Pria itu mendongak tajam dan sedetik dia terlihat marah karena interupsi, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang Sari kenali. Itu tatapan yang sama yang dia lihat di cermin setelah setiap shift rumah sakit dengan ibunya, setelah setiap tagihan yang tidak bisa dia bayar. Itu tatapan seseorang yang benar-benar tersesat. Saya bisa membantu, kata Sari. Saya berbicara bahasa Mandarin. Dan sebelum pria itu bisa menjawab, sebelum otaknya bisa memproses ketidakmungkinan absolut situasi ini, Sari mengambil telepon dan mulai berbicara dalam bahasa Mandarin yang lancar, sempurna, tanpa aksen yang terdeteksi. Kata-kata mengalir dari mulutnya seperti sungai yang telah terbendung terlalu lama. Dia memperkenalkan diri sebagai asisten sementara Pak Budi Santoso. Dia meminta maaf dengan sangat atas kebingungan komunikasi. Dia menjelaskan ada kesalahpahaman teknis dengan penerjemah sebelumnya. Suaranya lembut tapi tegas, sopan tapi tidak menjilat. Dia menggunakan bentuk kesopanan yang tepat, ungkapan idiomatik yang benar yang menunjukkan pendidikan dan penghormatan terhadap budaya lawan bicara. Secara bertahap dia bisa merasakan ketegangan di ujung sana mulai mereda. Pak Budi Santoso menatapnya seolah sedang menyaksikan keajaiban. Mulutnya sedikit terbuka, mata coklatnya terpaku pada kurir berseragam oranye yang tiba-tiba telah menyelamatkan apa yang tampak seperti bencana finansial tak terelakkan. Sari terus berbicara, membuat catatan cepat di blok kertas di meja, mengklarifikasi ketentuan kontrak, mengusulkan tanggal baru untuk konferensi video tinjauan akhir. Dia berbicara selama 15 menit berturut-turut dan ketika akhirnya dia menutup telepon,
Keheningan di kantor memekakkan telinga. Pak Budi bernapas dalam-dalam, seperti seseorang yang baru keluar dari air setelah hampir tenggelam. "Siapa kamu?" tanyanya akhirnya. Suaranya nyaris berbisik. Dan Sari, tiba-tiba sadar akan apa yang baru saja dia lakukan. Garis yang telah dia lewati, merasakan pipinya memerah. "Saya Sari Wulandari. Saya datang untuk mengantar dokumen. Saya hanya mendengar Bapak butuh bantuan dan saya bisa bahasa Mandarin. Jadi saya pikir." Suaranya menghilang. Tiba-tiba dia merasa konyol, kecil, benar-benar tidak pada tempatnya. Tapi sebelum Pak Budi bisa menjawab, pintu kantor terbuka dengan keras. Ratna, asisten eksekutif, masuk dengan ekspresi horor dan murka. Apa yang wanita ini lakukan di sini? Dia menuntut tahu. "Pak Budi, ini benar-benar tidak pantas. Ini percakapan bisnis rahasia dan Bapak membiarkan kurir sembarangan mendengar informasi sensitif." Suaranya tajam seperti pisau dan Sari merasakan dirinya menciut secara naluriah. "Dia baru saja menyelamatkan kontrak 3 triliun rupiah yang kamu tidak bisa selesaikan," jawab Pak Budi. Dan ada ketajaman baru dalam suaranya. Ratna menatapnya seolah dia sudah kehilangan akal. "Itu mustahil. Wanita ini tidak mungkin melakukan sesuatu yang penting. Dia mungkin bahkan tidak mengerti apa itu kontrak." Dan kemudian dia berbalik ke Sari dengan senyum kejam. "Katakan padaku, sayang, apa kamu kuliah di universitas bergengsi? Apa kamu punya gelar dalam hubungan internasional atau keuangan?" Cara Ratna mengatakan sayang membuat Sari ingin menghilang. "Itu nada yang kamu gunakan untuk anak kecil yang melakukan sesuatu yang menggemaskan tapi bodoh." "Tidak," jawab Sari dengan suara pelan. "Saya tidak menyelesaikan kuliah. Saya bekerja sebagai kurir dan dalam kata-kata itu, dalam pengakuan itu, dia merasakan beban setiap mimpi yang harus dia tinggalkan, setiap kesempatan yang tidak pernah dia dapatkan." Ratna tertawa, suara tinggi dan palsu. "Tepat sekali, Pak Budi. Ini konyol. Bapak tidak bisa mempercayai seseorang tanpa kredensial untuk menangani negosiasi sekaliber ini. Saya sudah mengatur pertemuan dengan penerjemah profesional dari agensi ternama. Beri saya sampai besok dan kita akan punya seseorang yang layak, seseorang dengan kualifikasi yang diperlukan." Penekanannya pada kata layak seperti tamparan. Tapi Pak Budi tidak mendengarkan. Dia menatap catatan yang Sari coret di blok. Baris-baris dalam bahasa Mandarin diselingi terjemahan ke bahasa Indonesia. Istilah-istilah teknis yang dia terjemahkan dengan presisi mengagumkan. "Berapa bahasa yang kamu kuasai?" tanyanya tiba-tiba. Sari menatapnya bingung. 6, jawabnya. "Bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Jerman, Italia dan Korea. Saya belajar sendiri. Saya tidak punya sertifikat atau apapun yang formal. Saya hanya berbicara bahasa-bahasa itu selama bertahun-tahun dengan orang-orang berbeda." Wajah Ratna menjadi merah. "Itu tidak berarti apa-apa. Siapapun bisa bilang mereka berbicara banyak bahasa. Mungkin dia hanya tahu beberapa frasa dasar." "Pak Budi, jika Bapak mempercayai wanita ini dan ada yang salah, itu akan menjadi tanggung jawab Bapak. Dewan direksi tidak akan senang ketika mereka tahu Bapak menyerahkan kontrak bernilai triliunan ke tangan kurir." Dia menekankan kata terakhir seolah itu penyakit menular. Pak Budi terdiam sejenak. Sari bisa merasakan tatapannya mengevaluasinya, menimbang pilihan, menghitung risiko. Akhirnya dia berbicara. "Saya butuh kamu untuk tinggal. Para investor Tiongkok ingin konferensi video besok jam 9 pagi untuk meninjau ketentuan akhir kontrak. Saya butuh kamu di sana sebagai penerjemah. Saya akan membayarmu sebagai konsultan eksternal. Tarif standar industri untuk layanan interpretasi simultan." Sari membuka matanya lebar. Dia tahu berapa banyak penerjemah profesional menagih untuk pekerjaan seperti itu. Itu lebih dari yang dia hasilkan dalam sebulan mengantarkan paket. "Bapak tidak mungkin serius," Ratna menyela. "Pak Budi, ini bunuh diri profesional. Apa yang akan dipikirkan Dewan ketika mereka melihat kurir tanpa pendidikan formal mewakili perusahaan dalam negosiasi internasional? Mereka akan berpikir Bapak sudah gila. Dan dia benar dalam sesuatu. Citra adalah segalanya di dunia ini. Dan Sari tahu persis bagaimana dia akan terlihat duduk di meja konferensi dikelilingi eksekutif dengan setelan desainer. "Saya tidak peduli apa yang mereka pikirkan,"
jawab Pak Budi. Dan ada tekad baru dalam suaranya. Satu-satunya hal yang saya pedulikan adalah menyelamatkan kontrak ini dan dia satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi secara efektif dengan mereka dalam 24 jam terakhir. Ratna, siapkan dokumen untuk merekrut Mbak Sari sebagai konsultan sementara dan kemudian dia berbalik ke Sari. Kamu perlu ada di sini besok jam 8:30 untuk meninjau dokumen sebelum panggilan. Bisakah kamu melakukan itu? Sari mengangguk. Meskipun pikirannya adalah pusaran pikiran yang saling bertentangan, dia harus menelepon bosnya di cepat kirim untuk memberitahu bahwa dia tidak bisa bekerja besok. Dia harus mengatur ulang jadwal ibunya di rumah sakit. Dia harus menemukan pakaian yang bukan seragam oranye. Tapi lebih dari itu dia harus memproses fakta bahwa hidupnya baru saja berubah dalam hitungan menit dan dia tidak tahu apakah ini untuk kebaikan atau bencana total. Malam itu Sari hampir tidak tidur. Dia terjaga di apartemen kecilnya satu kamar tidur, yang dia bagi dengan ibunya, mengulang di pikirannya semua yang dia tahu tentang kontrak bisnis internasional. Tidak banyak. Dia pernah membaca beberapa artikel online selama bertahun-tahun. Dia pernah mendengar percakapan ketika bekerja di rumah-rumah keluarga kaya, tapi dia tidak pernah terlibat langsung dalam negosiasi seperti ini. Keraguan menggerogotinya seperti asam. Bagaimana jika dia membuat kesalahan? Bagaimana jika terjemahannya tidak cukup tepat? Bagaimana jika Ratna benar dan dia tidak lebih dari penipu tanpa kualifikasi yang diperlukan? Ibunya, Ibu Sri, menemukannya duduk di meja dapur kecil jam 3 dini hari, dikelilingi kertas-kertas berisi istilah keuangan yang dia cari di internet. Anakku, apa yang kamu lakukan terjaga? Tanya wanita itu dengan suara lemah. Usianya 55 tahun tapi terlihat seperti 70. Tubuhnya hancur oleh bertahun-tahun kerja keras dan penyakit. Sari menjelaskan apa yang terjadi dan yang mengejutkannya ibunya tersenyum. Ibu selalu tahu bakatmu untuk bahasa akan membawamu ke suatu tempat. Sejak kecil kamu mendengarkan dan belajar seperti tidak ada orang lain. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa rendah karena tidak punya kertas yang mengatakan kamu pintar. Kamu tahu apa yang kamu tahu dan itu yang penting. Tapi kata-kata ibunya, meskipun bermaksud baik, tidak bisa sepenuhnya menenangkan kecemasan yang bergolak di perutnya. Jam 6 pagi Sari mandi dan mengenakan satu-satunya pakaian semi-formal yang dia punya, blus putih yang dia beli di toko barang bekas dan celana hitam yang sedikit kebesaran. Dia tidak punya riasan selain lipstik murah dan sepatunya adalah sepatu olahraga, karena dia tidak mampu membeli sepatu hak. Dia menatap dirinya di cermin kamar mandi yang retak dan menghela napas. Ini harus cukup. Dia tiba di gedung Santoso Group jam 8:15 dengan telapak tangan berkeringat dan jantung berdetak sangat keras sampai dia pikir semua orang bisa mendengarnya. Kali ini ketika dia melewati lobi, para satpam menatapnya berbeda. Seseorang telah memberitahu mereka bahwa dia datang dan mereka memberinya kartu pengunjung khusus tanpa tatapan jijik kemarin. Lift membawanya lagi ke lantai 32 tapi sekarang resepsionis menyapanya dengan senyum profesional yang tidak mencapai matanya. Pak Budi Santoso menunggu Mbak di ruang konferensi B. Dia memberitahu. Ruang konferensi B adalah ruangan yang mengintimidasi dengan dinding kaca menghadap kota, meja kayu jati yang tampak sepanjang 3 meter dan kursi kulit yang mungkin harganya lebih mahal dari seluruh perabot apartemennya. Pak Budi sudah ada di sana meninjau dokumen dan di sampingnya ada 3 orang lagi. Seorang pengacara berpenampilan serius dengan kacamata berbingkai tebal. Seorang analis keuangan yang tampak seusia Sari dan tidak berhenti mengetik di laptopnya. Dan Ratna yang menatapnya dengan ekspresi yang bisa membekukan neraka. Selamat pagi, kata Pak Budi sambil berdiri untuk menyapanya. Dia terlihat lebih segar dari kemarin meskipun ada ketegangan dalam cara bahunya tetap kaku. Ini Pak Hendra, pengacara perusahaan kami, dan Andi, analis senior. Kamu sudah kenal Ratna. Mereka akan ada di panggilan bersama kita tapi kamu yang akan bertanggung jawab atas semua interpretasi. Para investor Tiongkok ada 4 orang. Tuan Wang yang merupakan presiden konsorsium, Nyonya Li direktur keuangan, Tuan Chen penasihat hukum, dan Nyonya Zhang yang menangani hubungan internasional. Apa ada pertanyaan? Sari menelan ludah. Saya perlu meninjau ketentuan kontrak untuk memastikan saya bisa menerjemahkan semua kosakata teknis dengan benar. Saya tidak ingin ada kesalahpahaman karena menggunakan istilah yang salah. Suaranya terdengar lebih tegas dari yang dia rasakan. Pak Budi mengangguk dan memberikannya salinan cetak kontrak, dokumen 53 halaman penuh klausul hukum dan proyeksi keuangan.
Ratna mendengus dengan jelas. Semoga kamu bisa membaca kontrak bisnis, komentarnya dengan manis beracun. Ini tidak sama seperti menerjemahkan menu restoran. Sari mengabaikan komentar itu dan mulai membaca. Matanya bergerak cepat di atas halaman-halaman. Otaknya memproses informasi dan secara otomatis mencari terjemahan yang tepat dalam bahasa Mandarin untuk setiap istilah. Ada klausul tentang hak kekayaan intelektual yang membutuhkan kata spesifik Shishikuan. Ada istilah tentang merger dan akuisisi yang diterjemahkan sebagai bingou. Ada bagian tentang tanggung jawab perusahaan yang membutuhkan kosakata presisi agar tidak terdengar seperti perusahaan mengakui kesalahan di muka. Sari membuat catatan mental, menciptakan glosarium instan di kepalanya. Saat dia membaca, dia tidak menyadari bahwa Pak Budi mengamatinya dengan campuran rasa ingin tahu dan kagum. Cara dia memproses dokumen, kecepatan matanya bergerak, gerakan sesekali bibirnya ketika dia diam-diam mengucapkan terjemahan untuk memverifikasi apakah terdengar benar. Ada sesuatu yang hampir supernatural dalam intensitas konsentrasinya. Ratna di sisi lain menatapnya dengan kejengkelan yang semakin besar, seolah kehadiran Sari saja adalah penghinaan pribadi. Tepat jam 9 layar besar di dinding ruang konferensi menyala menunjukkan 4 wajah serius dari kantor di Shanghai. Tuan Wang, seorang pria sekitar 60 tahun dengan rambut sepenuhnya putih dan tatapan tajam, berbicara pertama dalam bahasa Mandarin formal. Selamat pagi. Kami berharap kali ini komunikasi akan lebih efektif dari kemarin. Kami sudah kehilangan kesabaran dengan kebingungan dan kesalahpahaman yang terus-menerus. Sari menerjemahkan seketika dengan suara jelas dan profesional, mempertahankan nada peringatan tersirat dari pesan itu. Rapat dimulai dan Sari menyelam ke dalam pekerjaan interpretasi simultan, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan secara formal tapi yang dia temukan bisa dia tangani dengan kemudahan yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Ketika Pak Budi menjelaskan manfaat pajak dari kesepakatan, Sari menerjemahkan tidak hanya kata-kata tapi konteks budaya, menyesuaikan ungkapan agar masuk akal dalam kerangka bisnis Tiongkok. Ketika Nyonya Li mengajukan pertanyaan teknis tentang proyeksi keuangan kuartal ketiga, Sari menerjemahkan jawaban Andi dengan presisi matematis tanpa kehilangan angka atau persentase apapun. Tapi kemudian datang momen tegang. Tuan Chen, penasihat hukum Tiongkok, menunjuk klausul spesifik di halaman 27 kontrak yang membuatnya khawatir. Dia berbicara cepat dan menggunakan kosakata hukum spesifik yang bahkan banyak penutur asli Mandarin akan kesulitan. Sari mendengarkan dengan saksama, memproses tidak hanya kata-kata tapi implikasi hukum di baliknya. Klausul ini, dia menerjemahkan, menyatakan bahwa setiap sengketa akan diselesaikan di pengadilan internasional tapi tidak mengklarifikasi hukum nasional mana yang akan berlaku dalam kasus ambiguitas. Ini mewakili risiko signifikan untuk konsorsium kami, karena kami bisa tunduk pada yurisdiksi asing tanpa perlindungan yang memadai. Pak Budi mengerutkan kening. Itu bukan masalah yang dia antisipasi. Dia melihat ke Pak Hendra yang mulai menjelaskan posisi hukum perusahaan, tapi dia melakukannya dalam bahasa Indonesia penuh istilah hukum yang rumit yang akan sulit diterjemahkan dengan cara yang masuk akal. Sari mendengarkan dengan saksama dan kemudian alih-alih menerjemahkan kata per kata dia merumuskan ulang penjelasan dalam bahasa Mandarin menggunakan analogi yang akan sesuai secara budaya untuk investor Tiongkok. Dia menjelaskan bahwa maksud klausul itu adalah untuk melindungi kedua belah pihak bukan untuk menguntungkan satu pihak atas yang lain dan mengusulkan agar mereka menambahkan paragraf spesifik yang mengklarifikasi bahwa panel arbitrase internasional netral akan digunakan. Mari kita main game untuk yang memperhatikan. Tulis kata kontrak di kolom komentar. Hanya yang sampai di sini yang akan mengerti. Mari lanjutkan. Tuan Wang mengangguk perlahan mempertimbangkan usulan itu. Nyonya Zhang kemudian berbicara tentang kekhawatiran budaya tentang bagaimana perusahaan Santoso akan menangani hubungan dengan komunitas lokal di Tiongkok begitu mereka memulai operasi. Ada kehalusan dalam pertanyaannya, cara tidak langsung untuk bertanya apakah perusahaan akan menghormati adat Tiongkok atau mencoba memaksakan metode Barat. Sari menangkap subteks itu dan menerjemahkan pertanyaan dengan cara yang memungkinkan Pak Budi memahami kekhawatiran sebenarnya di balik kata-kata diplomatis. Rapat berlangsung selama 2,5 jam dan menjelang akhir Sari merasa otaknya hampir meleleh. Dia telah menerjemahkan ribuan kata. Dia telah menavigasi puluhan momen yang sensitif secara budaya, mengklarifikasi kesalahpahaman dan mengusulkan solusi ketika kedua pihak tampak mencapai jalan buntu.
Dan ketika akhirnya Tuan Wang mengatakan mereka puas dengan klarifikasi dan akan melanjutkan untuk menandatangani kontrak, Sari merasakan gelombang kelegaan yang begitu kuat sehingga dia pikir kakinya mungkin akan lemas. Layar mati dan sejenak ada keheningan absolut di ruangan. Kemudian Pak Budi mulai bertepuk tangan dan Pak Hendra serta Andi bergabung dengannya. Itu luar biasa, kata Pak Budi dengan senyum tulus. Kamu tidak hanya menerjemahkan, kamu juga membantu menyelesaikan masalah yang bahkan tidak kami tahu kami punya. Mbak Sari, kamu baru saja menyelamatkan kontrak ini dan jujur saja mungkin reputasi seluruh perusahaan. Sari merasakan wajahnya memerah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Sekadar terima kasih terasa tidak memadai, tapi itu semua yang bisa dia ucapkan. Ratna yang tetap diam selama rapat akhirnya berbicara. Yah, kurasa kamu beruntung kali ini, tapi Pak Budi, saya masih berpikir kita perlu mempekerjakan penerjemah profesional dengan kredensial yang tepat untuk negosiasi di masa depan. Kita tidak bisa bergantung pada. Suaranya menghilang tapi penghinaan itu tak salah lagi. Pak Budi menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa Sari baca sepenuhnya. Itu sebagian jengkel, sebagian sesuatu yang lain. Ratna, saya perlu bicara denganmu di kantor saya sekarang. Dan dia pergi, meninggalkan Sari sendirian dengan Pak Hendra dan Andi. Pengacara itu menepuk bahunya. Kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Serius, saya pernah bekerja dengan penerjemah profesional dari agensi-agensi terbaik, dan tidak ada yang bisa menangani situasi itu dengan keahlian seperti itu. Dari mana asalmu? Pertanyaan itu retoris tapi Sari tetap menjawab. Dari jalanan, dari kebutuhan untuk bertahan hidup, dari mendengarkan dan belajar karena tidak ada pilihan lain. Dan dalam kata-kata itu ada kebenaran yang begitu mentah sehingga Andi, analis muda yang mungkin tumbuh dengan hak istimewa dan kesempatan yang tidak pernah dia miliki, terdiam memproses beban dari apa yang baru saja dia akui. Sari menghabiskan sisa hari di gedung. Pak Budi memintanya tinggal untuk meninjau dokumen lain terkait kontrak internasional yang perusahaan miliki. Ada satu dengan investor Prancis yang perlu ditinjau, satu lagi dengan firma Jerman yang ingin mendirikan kemitraan dan yang ketiga dengan grup Italia yang tertarik dengan teknologi hijau. Sari bekerja di bilik kecil yang ditugaskan sementara untuknya, menerjemahkan dan membuat catatan dengan otaknya bekerja dengan kecepatan penuh. Tapi dia tidak sendirian. Dia bisa merasakan tatapan. Karyawan lantai 32 lewat di samping biliknya dan mengamatinya dengan penasaran, berbisik di antara mereka. Siapa dia? Dari mana dia berasal? Kenapa Pak Budi mempekerjakannya? Rumor menyebar seperti api dan Sari bisa membayangkan percakapan di ruang istirahat. Spekulasi apakah dia seseorang penting yang menyamar, apakah dia punya koneksi yang tidak diketahui siapapun atau apakah dia hanya beruntung sekali. Di sore hari Ratna lewat di samping biliknya dan berhenti. Sari mendongak dan melihat ekspresi di wajah wanita itu yang membuatnya merinding. Itu bukan sekadar antipati, itu sesuatu yang lebih gelap, lebih penuh perhitungan. Nikmati ini selagi masih bisa, kata Ratna dengan suara rendah, cukup pelan agar tidak ada orang lain yang bisa mendengar. Karena ini tidak akan bertahan lama. Pak Budi sedang emosional sekarang, bersyukur karena kamu menyelamatkan situasi darurat. Tapi akhirnya dia akan sadar bahwa mempekerjakan seseorang seperti kamu adalah kesalahan. Seseorang tanpa pendidikan, tanpa koneksi, tanpa kelas. Kamu tidak termasuk di dunia ini dan kita semua tahu itu. Kata-kata itu seperti belati. Sari merasa sesuatu pecah di dalam dirinya. Bukan karena kata-kata itu salah tapi karena kata-kata itu beresonansi dengan ketakutan terdalamnya sendiri. Ratna benar dalam sesuatu. Dia tidak termasuk di dunia menara kaca dan rapat di ruang konferensi dengan pemandangan panorama ini. Dia adalah gadis dari kampung miskin yang mendapat keberuntungan dan keberuntungan akhirnya habis. Tapi kemudian dia mengingat sesuatu yang pernah ibunya katakan setelah hari yang sangat sulit, ketika Sari menangis karena tidak bisa membayar uang kuliah. Ibunya memeluknya dan berbisik, kelas tidak datang dari berapa banyak uang yang kamu punya atau sekolah mana yang kamu masuki. Kelas datang dari bagaimana kamu memperlakukan orang, dari seberapa keras kamu berusaha menjadi lebih baik setiap hari, dari tidak menyerah ketika dunia mengatakan kamu tidak cukup. Dan di saat itu Sari memutuskan dia tidak akan membiarkan Ratna, atau siapapun membuatnya merasa rendah. Dia mengangkat pandangannya dan menemukan mata Ratna. Ibu benar dalam sesuatu, kata Sari dengan suara tenang. Saya tidak berasal dari dunia ibu. Saya tidak pergi ke sekolah bergengsi dan tidak punya koneksi penting.
Tapi saya berbicara 6 bahasa yang saya pelajari sendiri karena saya ingin belajar. Dan hari ini saya menyelamatkan kontrak yang ibu tidak bisa selesaikan dengan semua kontak dan agensi mahal ibu. Jadi mungkin masalahnya bukan bahwa saya tidak termasuk di sini. Mungkin masalahnya adalah ibu merasa terancam oleh seseorang yang bisa melakukan pekerjaan tanpa membutuhkan gelar yang butuh bertahun-tahun bagi ibu untuk mendapatkannya. Wajah Ratna menjadi merah dan sejenak tampak seperti dia akan meledak, tapi kemudian dia tersenyum. Senyum dingin dan penuh perhitungan. Pidato yang berani. Tapi kata-kata tidak berarti apa-apa di dunia ini. Satu-satunya yang penting adalah hasil. Dan satu kuntum bunga tidak menjadikan musim semi. Kita lihat berapa lama kamu bertahan. Dan dia pergi, hak sepatunya berdetak agresif di lantai. Malam itu ketika Sari akhirnya kembali ke apartemennya, dia benar-benar kelelahan. Ibunya menunggunya terjaga. Khawatir. Bagaimana hasilnya? Tanya Ibu Sri. Sari ambruk di sofa usang dan menceritakan semuanya. Dari rapat yang sukses sampai konfrontasi dengan Ratna, perasaan berjalan di atas tali di antara dua dunia yang tidak pernah bersentuhan. Ibunya mendengarkan dalam diam dan ketika Sari selesai, wanita yang lebih tua itu menggenggam tangannya. Anakku, akan selalu ada orang yang mencoba membuatmu merasa kecil, orang yang takut jika kamu naik mereka turun, tapi kamu tidak bisa membiarkan ketakutan orang lain menjadi ketakutanmu sendiri. Terus maju. Buktikan bahwa mereka salah. Hari-hari berikutnya adalah pusaran. Pak Budi menawarkan Sari kontrak konsultasi selama 3 bulan dengan kemungkinan perpanjangan. Gajinya lebih dari yang dia hasilkan sepanjang tahun sebelumnya sebagai kurir. Sari menerima meskipun sebagian dirinya masih mengharapkan semua ini adalah mimpi yang akhirnya akan dia bangun. Dia mulai bekerja di lantai 32 setiap hari, datang lebih awal dan pulang larut, meninjau kontrak, berpartisipasi dalam konferensi video dengan mitra internasional, menerjemahkan dokumen teknis. Tapi sementara itu Ratna sedang merencanakan sesuatu. Sari tidak tahu persis apa tapi dia bisa merasakannya dalam cara wanita itu mengamatinya. Dalam percakapan berbisik yang berakhir tiba-tiba ketika dia memasuki ruangan, dalam senyum palsu yang tidak mencapai mata Ratna. Intuisi Sari mengatakan sesuatu yang buruk akan datang tapi dia tidak tahu bentuk apa yang akan diambilnya. Jebakan akhirnya terungkap 3 minggu kemudian selama presentasi penting di hadapan Dewan Direksi. Pak Budi telah mengatur rapat untuk menunjukkan hasil kontrak dengan investor Tiongkok dan mengusulkan untuk memperluas hubungan internasional perusahaan. Sari akan mempresentasikan analisis peluang di pasar Asia dan Eropa, sesuatu yang telah dia persiapkan selama berhari-hari. Ini adalah kesempatannya untuk membuktikan bahwa dia bisa lebih dari sekadar penerjemah, bahwa dia bisa berkontribusi secara strategis pada perusahaan. Ruang rapat dewan bahkan lebih mengintimidasi daripada ruang konferensi. Itu adalah ruang melingkar di lantai teratas gedung dengan jendela dari lantai ke langit-langit yang menawarkan pemandangan 360 derajat kota. Mejanya dari marmer hitam dan kursi-kursinya begitu elegan sehingga Sari takut untuk duduk di salah satunya. Anggota Dewan Direksi adalah 6 orang tua, 5 pria dan 1 wanita. Semuanya dengan wajah yang tampak terpahat dari batu oleh puluhan tahun mengambil keputusan sulit. Sari memulai presentasinya. Suaranya sedikit gemetar di awal tapi mendapatkan kepercayaan diri seiring dia melanjutkan. Dia menjelaskan peluang pasar, menunjukkan analisis kompetitor, mengusulkan strategi masuk ke wilayah baru. Dia telah menyiapkan grafik dan proyeksi keuangan dengan bantuan Andi dan semuanya tampak berjalan dengan baik. Anggota dewan sesekali mengangguk, mengajukan pertanyaan teknis yang dia jawab dengan tepat dan kemudian Ratna menyela. Maaf menyela. Katanya dengan suara begitu manis hingga hampir mual. Tapi ada sesuatu yang saya pikir dewan harus tahu sebelum melanjutkan. Sari merasa perutnya tenggelam. Ini dia. Mbak Sari telah melakukan pekerjaan yang mengagumkan tapi sudah sampai ke perhatian saya bahwa dia telah membagikan informasi rahasia perusahaan tanpa izin. Keheningan di ruangan itu absolut. Sari merasa darah mengalir dari wajahnya. Itu bohong, katanya. Tapi suaranya terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. Ratna tersenyum dan mengeluarkan laptopnya, memproyeksikan di layar besar apa yang tampak seperti rangkaian email. Ini adalah email yang dikirim dari akun Baksari ke alamat eksternal. Mereka berisi kutipan kontrak rahasia, proyeksi keuangan internal, informasi tentang strategi negosiasi. Semuanya dikirim ke akun yang tidak bisa kami lacak, mungkin ke kompetitor. Sari menatap layar dengan ngeri.
Email-email itu tidak dia kirim. Dia bahkan tidak mengenali beberapa alamat itu. Saya tidak mengirim email-email itu. Dia memprotes. Seseorang pasti menggunakan akun saya. Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi bahkan saat dia berbicara dia bisa melihat keraguan di wajah anggota dewan. Mengapa mereka akan mempercayainya? Seorang konsultan eksternal tanpa rekam jejak, dibanding Ratna yang sudah bertahun-tahun di perusahaan? Pak Budi berdiri dari kursinya. Wajahnya pucat. Pasti ada kesalahan. Sari tidak akan melakukan ini. Tapi Presiden Dewan, seorang pria 70 tahun bernama Pak Gunawan, mengangkat tangan untuk membungkamnya. Mbak Sari, ini adalah tuduhan yang sangat serius. Membocorkan informasi rahasia bukan hanya pemecatan langsung tapi juga alasan untuk tindakan hukum. Apa kamu punya penjelasan? Sari merasa ruangan berputar. Tangannya gemetar saat mencoba merumuskan pembelaan. Saya tidak punya akses ke semua informasi itu. Beberapa dokumen itu dari departemen di mana saya tidak pernah bekerja. Kata Sandi saya aman. Saya tidak pernah membaginya dengan siapapun. Seseorang pasti meretas akun saya atau menanam email-email ini untuk menjebak saya. Suaranya pecah di kata terakhir. Dia tahu bagaimana kedengarannya. Putus asa, bersalah. Ratna menghela napas dramatis. Saya mengerti ini pasti sulit untuk diakui. Mungkin kamu tidak sepenuhnya sadar akan keseriusan apa yang kamu lakukan. Mungkin seseorang menawarkanmu uang dan kamu pikir tidak ada yang akan tahu. Tapi kerusakannya sudah terjadi. Informasi sudah dibagikan dan sekarang perusahaan dalam risiko. Setiap kata adalah paku di peti mati karir Sari sebelum benar-benar dimulai. Salah satu anggota dewan, pria gemuk berkumis bernama Pak Bambang, menyela. Saya pikir jelas apa yang harus dilakukan. Kita harus mengakhiri kontrak Mbak Sari segera dan melaporkan ini ke Departemen Hukum kita. Kita tidak bisa membiarkan perusahaan terpapar risiko seperti ini. Anggota lain mengangguk dan Sari merasakan dunianya runtuh. Pak Budi tampak hancur. Dia ingin mempercayainya. Itu jelas. Tapi bukti tampak meyakinkan. Pak Gunawan, biarkan saya menyelidiki ini lebih lanjut sebelum kita mengambil keputusan akhir. Mohonnya. Beri Sari kesempatan untuk membela diri dengan benar. Tapi Presiden Dewan menggelengkan kepalanya. Pak Budi, saya mengerti kamu merasa loyal padanya karena dia membantumu dengan kontrak Tiongkok tapi bisnis adalah bisnis. Kita tidak bisa membiarkan emosi mengaburkan penilaian kita. Sari merasa air mata membakar matanya tapi dia menolak membiarkannya jatuh. Dia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Dia berdiri dari kursinya dengan semua martabat yang bisa dia kumpulkan. Saya mengerti keputusan bapak-bapak dan ibu, tapi saya ingin bapak-bapak dan ibu tahu bahwa saya tidak melakukan ini. Saya tidak tahu siapa yang mengirim email-email itu atau bagaimana mereka mengakses akun saya. Tapi saya tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada saya. Tidak akan pernah. Dan suatu hari saya akan membuktikan bahwa saya benar. Suaranya tegas sekarang, dipicu oleh kemarahan dingin yang telah menggantikan ketakutan awal. Dia keluar dari ruang rapat dewan dengan kepala tegak tapi begitu pintu tertutup di belakangnya, dia merasa kakinya hampir lemas. Dia berjalan menuju lift, sadar bahwa semua orang di lantai 32 menatapnya, berbisik. Berita menyebar cepat di kantor-kantor korporat. Mungkin semua orang sudah tahu dia dituduh membocorkan informasi. Reputasinya, yang sedikit yang telah dia bangun dalam 3 minggu, hancur. Ketika dia tiba di lobi, satpam yang biasanya menyapanya sekarang menatapnya dengan curiga. Dia harus menyerahkan kartu aksesnya dan cara pria itu mengambilnya seolah itu terkontaminasi adalah penghinaan kecil lain di hari yang penuh dengan itu. Dia keluar dari gedung dan berjalan tanpa arah selama berjam-jam. Pikirannya kacau balau antara kemarahan, rasa malu dan rasa sakit. Bagaimana dia bisa begitu naif? Bagaimana dia bisa berpikir bahwa seseorang seperti dia akan punya kesempatan di dunia itu? Ketika dia akhirnya tiba di apartemennya, hampir malam, ibunya menunggunya di ruang tamu kecil dan begitu melihat wajah Sari, dia tahu sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sari ambruk di pelukannya dan akhirnya melepaskan air mata yang telah dia tahan selama berjam-jam. Dia menangis karena ketidakadilan, karena kekejaman Ratna, karena mudahnya mereka menghancurkan sedikit yang telah dia bangun. Dia menangis untuk semua kali dia bermimpi punya kesempatan, dan sekarang kesempatan itu telah direnggut dari tangannya.
Ibunya memeluknya dan mengelus rambutnya, membiarkannya menangis sampai tidak ada lagi air mata. Dan ketika Sari akhirnya bisa berbicara, dia menceritakan semuanya. Tuduhan, email palsu, cara Dewan menatapnya seolah dia penjahat. Ibu Sri mendengarkan dalam diam dan ketika Sari selesai, wanita yang lebih tua itu berbicara dengan suara penuh tekad yang tidak Sari duga. Kalau begitu kamu akan membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Bagaimana? Tanya Sari dengan suara pecah. Saya tidak punya sumber daya. Saya tidak punya koneksi. Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Ibunya memegang bahunya dan memaksanya menatap matanya. Kamu punya otakmu. Kamu punya tekadmu dan kamu punya kebenaran di pihakmu. Itu lebih dari yang wanita itu punya. Sekarang berhenti mengasihani dirimu sendiri dan mulai berpikir. Siapa yang diuntungkan dari kegagalanmu? Siapa yang punya akses ke akunmu? Siapa yang cukup tahu tentang sistem perusahaan untuk menanam bukti itu? Sari bernapas dalam-dalam. Ibunya benar. Menangis tidak akan menyelesaikan apapun. Dia perlu berpikir. Dia perlu menyelidiki. Dia perlu menemukan bukti bahwa dia dijebak. Dia mulai mengulang dalam pikirannya semua yang dia tahu tentang sistem komputer perusahaan. Dia bukan ahli teknologi tapi dia telah memperhatikan ketika Andi menjelaskan bagaimana jaringan internal bekerja. Setiap email punya metadata, alamat IP, cap waktu. Jika seseorang menggunakan akunnya tanpa izin, mereka pasti meninggalkan jejak digital. Tapi untuk mengakses informasi itu dia butuh bantuan dari seseorang di dalam perusahaan, seseorang yang punya akses ke catatan sistem. Dan satu-satunya orang yang bisa dia pikirkan yang mungkin, hanya mungkin, bersedia membantunya adalah Andi. Analis muda itu telah baik padanya. Memperlakukannya sebagai sesama bukan sebagai penyusup. Itu risiko tapi dia tidak punya pilihan lain. Keesokan paginya Sari bangun pagi dan pergi ke kafe di lantai dasar gedung Santoso Group. Dia tahu Andi biasanya membeli kopinya di sana sekitar jam 7:30 sebelum naik ke kantor. Dia menunggu dengan gugup minum kopi murah yang tidak mampu dia beli tapi yang dia butuhkan sebagai alasan untuk berada di sana. Dan kemudian dia melihatnya masuk dengan tas laptop dan headphone di lehernya. Andi, panggilnya sebelum dia bisa berubah pikiran. Dia berbalik terkejut melihatnya. Sari, apa yang kamu lakukan di sini? Kupikir. Suaranya menghilang dengan canggung. Sari mendekatinya. Saya butuh bantuanmu. Saya tahu kamu mungkin berpikir saya bersalah atas apa yang mereka tuduhkan tapi saya tidak bersalah. Seseorang menanam email-email itu di akun saya dan saya butuh akses ke catatan sistem untuk membuktikannya. Tolong, kamu satu-satunya orang yang bisa membantuku. Andi menatapnya lama dan Sari bisa melihat konflik di matanya. Membantunya bisa membahayakan pekerjaannya. Sari, itu akses tidak sah. Kalau aku ketahuan, aku akan dalam masalah yang sama denganmu. Aku tidak bisa mempertaruhkan karirku. Maaf. Dan dia mulai menjauh tapi Sari mengikutinya. Kamu melihatku bekerja. Kamu tahu aku peduli dengan pekerjaan itu. Bahwa aku berusaha keras. Kenapa aku akan membuang semua itu dengan membocorkan informasi? Tidak masuk akal. Dan kamu tahu apa lagi yang tidak masuk akal? Tidak masuk akal bahwa aku seharusnya punya akses ke dokumen dari departemen di mana aku tidak pernah bekerja. Email-email itu ditanam dan siapapun yang melakukannya meninggalkan jejak. Aku hanya butuh seseorang untuk melihat catatan server. Andi berhenti dan berbalik. Ekspresinya telah sedikit berubah. Ada pertimbangan sekarang dan sesuatu yang lain. Rasa ingin tahu profesional. Mungkin kamu benar dalam sesuatu. Aku merasa aneh kamu punya akses ke file-file itu. Sistem izin cukup ketat. Tapi Sari, meskipun aku ingin membantumu, aku tidak punya otorisasi untuk mengakses log server email. Itu domain Departemen IT. Dan mereka melapor langsung ke Ratna. Perut Sari tenggelam. Tentu saja Ratna punya kendali atas Departemen Teknologi. Dia telah merencanakan ini dengan sempurna. Tapi kemudian Andi melanjutkan, suaranya lebih rendah sekarang. Tapi aku punya teman di IT. Kami lulus bersama. Dia punya beberapa utang budi padaku. Aku tidak bisa janji apa-apa tapi aku bisa bertanya padanya, apakah dia melihat sesuatu yang aneh di catatan akunmu. Tidak resmi, hanya tinjauan informal. Kalau dia menemukan sesuatu,
maka kita bisa punya dasar untuk menuntut investigasi resmi. Sari merasakan percikan harapan. Itu tidak banyak tapi itu sesuatu. Terima kasih Andi. Serius, kamu tidak tahu apa artinya ini bagiku. Andi mengangguk, masih terlihat tidak nyaman. Jangan berterima kasih dulu. Dan Sari, kalau ternyata memang kamu yang mengirim email-email itu, temanku akan melaporkannya. Aku hanya ingin itu jelas. Sari mengangguk. Aku mengerti, tapi bukan aku. Dan catatan akan membuktikannya. 2 hari berikutnya adalah yang terpanjang dalam hidup Sari. Dia kembali ke pekerjaannya sebagai kurir meskipun mantan bosnya menerimanya dengan ketidakpercayaan setelah dia menghilang selama berminggu-minggu untuk bekerja di perusahaan Santoso. Dia diberi rute-rute tersulit, jam kerja terpanjang, sebagai hukuman karena pergi. Sari menerimanya tanpa mengeluh. Dia butuh uang dan dia butuh tetap sibuk agar tidak gila memikirkan apa yang mungkin Andi temukan atau tidak temukan. Dia mengantar paket di bawah terik matahari, naik tangga di gedung-gedung tanpa lift, mengendarai motornya melewati jalan-jalan macet dan sepanjang waktu pikirannya tidak berhenti memutar ulang adegan di ruang rapat dewan. Cara Ratna tersenyum ketika dia mempresentasikan bukti palsu. Cara anggota dewan menatapnya seolah dia sampah. Cara Pak Budi yang telah memberinya kesempatan tidak berdaya membelanya melawan bukti yang tampak meyakinkan. Di malam hari kedua teleponnya berdering. Itu nomor yang tidak dia kenali. Dia menjawab dengan hati-hati. Sari, ini Andi. Aku butuh kamu datang ke apartemenku. Aku punya informasi. Suaranya terdengar tegang, mendesak. Sari merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ya, jawab Andi. Tapi aku tidak bisa bicara tentang ini di telepon. Aku akan kirim alamatku. Datang secepat mungkin. Sari naik taksi. Kemewahan yang tidak mampu dia bayar tapi urgensi membenarkannya. Apartemen Andi ada di gedung modern di kawasan kelas menengah atas, tipe tempat di mana profesional muda dengan gaji bagus tinggal. Ketika Sari tiba, Andi sudah menunggunya di lobi. Dia terlihat gugup, terus-menerus melihat ke belakang bahunya seolah mengharapkan seseorang mengikutinya. Mereka naik dalam diam ke apartemennya di lantai 7. Begitu di dalam, Andi mengunci pintu dan menutup tirai jendela. Duduk di depan laptop ada pria muda lain dengan kacamata tebal dan hoodie. Ini Rizky, kata Andi. Dia bekerja di departemen It Santoso Group. Rizky, ceritakan padanya apa yang kamu temukan. Pria muda itu menyesuaikan kacamatanya dan menatap Sari dengan ekspresi yang sebagian penasaran, sebagian kasihan. Aku memeriksa log server email dari akunmu, Rizky memulai, dan aku menemukan beberapa anomali penting. Pertama, email-email yang seharusnya kamu kirim dengan informasi rahasia semuanya dikirim dari alamat IP yang tidak cocok dengan perangkat manapun yang kamu gunakan saat bekerja di perusahaan. Kedua, email-email itu dikirim selama jam-jam ketika kamu tidak ada di gedung. Kami punya catatan akses yang menunjukkan persis kapan kamu masuk dan keluar. Dan email-email ini dikirim jam 3 dini hari pada tanggal-tanggal ketika kamu bahkan tidak punya kredensial akses aktif. Sari merasa bisa bernapas untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Jadi kamu bisa membuktikan bukan aku. Rizky mengangguk. Tapi ekspresinya tetap serius. Ada lagi. Alamat IP dari mana email-email itu dikirim milik komputer di gedung. Tepatnya komputer yang terdaftar atas nama Ratna. Dia menggunakan komputernya sendiri untuk mengakses akunmu dan mengirim email-email itu. Mungkin berpikir tidak ada yang akan memeriksa catatan dengan teliti. Andi menyela. Rizky juga menemukan sesuatu lagi. Lampiran-lampiran di email itu, dokumen-dokumen rahasia, semuanya punya metadata yang menunjukkan siapa yang awalnya mengunduhnya dari server internal. Dan tebak siapa itu? Ratna, bisik Sari. Tepat, Rizky mengkonfirmasi. Dia mengunduh dokumen dari berbagai departemen menggunakan kredensial administratornya sendiri. Kemudian dia menggunakan akunmu yang disusupi untuk mengirimnya ke alamat email eksternal yang mungkin juga dia kendalikan. Ini kasus klasik sabotase internal. Tapi kenapa dia akan melakukan sesuatu yang begitu berisiko? Tanya Sari. Kalau ketahuan dia juga akan kehilangan pekerjaannya. Andi dan Rizky bertukar pandang. Disitulah hal-hal menjadi lebih menarik, kata Andi. Rizky melakukan sedikit lebih banyak riset. Tidak ada yang ilegal. Hanya mencari informasi publik.
Ternyata Ratna sudah dalam pembicaraan dengan Global Mitra, salah satu kompetitor utama Santoso Group. Ada catatan publik pertemuan, foto di acara korporat. Teori kami adalah dia berencana menghancurkan reputasimu dan menciptakan kekacauan di perusahaan untuk kemudian menawarkan jasanya ke kompetitor, membawa informasi berharga bersamanya. Sari memproses informasi ini. Semuanya masuk akal sekarang. Ratna telah melihat Sari sebagai ancaman, seseorang yang Pak Budi mulai hargai dan yang berpotensi mengekspos ketidakefisienan Ratna. Jadi dia memutuskan untuk menyingkirkan Sari sambil secara bersamaan mencuri informasi untuk majikan barunya. Itu rencana yang diperhitungkan dan jahat. Kita perlu membawa ini ke Pak Budi, kata Sari. Rizky menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak sesederhana itu. Kalau kita mengungkapkan bahwa aku mengakses catatan-catatan ini tanpa otorisasi resmi, aku bisa dipecat atau bahkan menghadapi tuntutan hukum. Kita perlu menemukan cara agar informasi ini muncul ke permukaan melalui jalur yang tepat. Andi bersandar di kursinya berpikir, bagaimana kalau Sari secara resmi meminta investigasi internal? Dia punya hak untuk membela diri dari tuduhan. Kalau dia mengajukan keluhan resmi, Departemen Sumber Daya Manusia wajib melakukan audit lengkap termasuk pemeriksaan catatan sistem dan begitu mereka mulai mencari mereka akan menemukan persis apa yang Rizky temukan. Rizky mempertimbangkan ini. Bisa berhasil, tapi Ratna punya pengaruh di SDM. Dia juga bisa memblokir atau menunda investigasi. Kecuali kita membawa ini langsung ke Dewan Direksi, kata Sari. Tiba-tiba pikirannya bekerja cepat sekarang, menghubungkan potongan-potongan. Pak Gunawan, Presiden Dewan, dia tampak benar-benar khawatir tentang keamanan perusahaan. Kalau aku menyajikan bukti awal kepadanya yang menunjukkan bahwa ancaman internal yang sebenarnya adalah Ratna, dia tidak bisa mengabaikannya. Itu tanggung jawabnya untuk menyelidiki. Andi mengangguk perlahan. Tapi kamu butuh akses ke beliau dan setelah apa yang terjadi aku ragu dia akan mau bertemu denganmu. Kalau begitu aku akan pergi ke rumahnya, kata Sari dengan tekad yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Informasi publik. Alamat para eksekutif ada di arsip perusahaan. Aku akan pergi. Aku akan mengetuk pintunya dan aku akan membuatnya mendengarkan. Rizky menatapnya dengan rasa hormat yang baru. Kamu lebih berani dari yang kukira. Tapi kamu akan butuh dokumentasi. Aku tidak bisa memberikanmu log secara langsung karena itu akan memberatkanku. Tapi aku bisa membuat laporan anonim yang merangkum temuan tanpa mengungkapkan persis bagaimana itu diperoleh. Itu akan cukup untuk membenarkan investigasi resmi. Malam itu Sari hampir tidak tidur. Rizky mengiriminya laporan anonim melalui layanan email terenkripsi. Itu dokumen 7 halaman yang merinci inkonsistensi dalam alamat IP, ketidaksesuaian waktu dan koneksi publik antara Ratna dan Global Mitra. Itu bukan bukti hukum definitif tapi cukup untuk menabur keraguan yang masuk akal dan menuntut investigasi lebih dalam. Keesokan paginya Sari berpakaian dengan blus putih dan celana hitam yang sama yang dia pakai untuk pertemuan pertamanya di Santoso Group. Dia menatap dirinya di cermin dan melihat seseorang yang berbeda dari gadis yang memasuki gedung itu berminggu-minggu lalu. Ada pengerasan di matanya, tekad yang ditempa dalam penghinaan dan ketidakadilan. Dia tidak akan menyerah. Dia tidak akan membiarkan Ratna menang. Rumah Pak Gunawan ada di kawasan eksklusif, sebuah rumah mewah 2 lantai dengan taman yang terawat sempurna dan air mancur di depan. Sari merasa tidak pada tempatnya berjalan di jalan itu di mana setiap rumah mungkin bernilai miliaran rupiah. Tapi dia bernapas dalam-dalam dan menekan bel. Seorang pembantu rumah tangga membuka pintu dan menatapnya dengan curiga. Saya perlu bicara dengan Pak Gunawan, kata Sari. Ini mendesak dan berkaitan dengan Santoso Group. Pembantu itu mengerutkan kening. Beliau tidak menerima tamu tanpa janji, tapi Sari tidak bergerak. Tolong sampaikan bahwa Sari Wulandari ada di sini dan saya punya bukti bahwa perusahaan dalam bahaya nyata dari ancaman internal. Sampaikan bahwa jika beliau tidak mendengarkan saya sekarang, beliau akan menyesal ketika Global Mitra menggunakan informasi rahasia kita melawan kita. Ada momen penantian yang panjang. Akhirnya pembantu itu kembali dan dengan ekspresi tidak setuju mengisyaratkan Sari untuk masuk. Pak Gunawan menunggunya di ruang kerjanya. Sebuah ruangan berjajar buku dengan meja antik dari kayu jati. Pria itu menatapnya dengan campuran terkejut dan kesal. Mbak Sari, kamu punya keberanian besar datang ke sini setelah apa yang terjadi. Ini lebih baik penting.
Sari duduk di kursi yang ditawarkannya dan meletakkan laporan tercetak di atas meja. Memang penting. Saya dijebak dan saya punya bukti. Pak Gunawan membaca laporan dalam diam. Sari mengamati wajahnya saat dia memproses informasi. Alisnya semakin berkerut. Ekspresinya berubah dari skeptis ke kekhawatiran yang tulus. Ini sangat serius, katanya akhirnya. Jika ini benar, artinya kita sudah mempercayai seseorang yang secara aktif mengkhianati kita. Tapi laporan ini anonim, tidak ada tanda tangan, tidak ada cap resmi. Bagaimana saya tahu ini bukan sesuatu yang kamu buat untuk membersihkan namamu? Karena Bapak bisa memverifikasinya sendiri. Jawab Sari. Perintahkan audit forensik lengkap sistem email. Sewa firma keamanan siber eksternal jika Bapak tidak percaya Departemen IT sendiri. Catatan tidak berbohong. Alamat IP, cap waktu, metadata file, semuanya ada di sana. Dan jika mereka menemukan saya salah, saya menerima konsekuensi hukum apapun. Tapi jika mereka menemukan saya benar, Ratna tidak hanya menghancurkan saya. Dia sedang menghancurkan seluruh perusahaan. Pak Gunawan bersandar di kursi kulitnya. Jari-jarinya terjalin di bawah dagunya. Kenapa saya harus percaya padamu? Saya tidak mengenalmu sampai sebulan lalu. Ratna sudah bertahun-tahun di perusahaan. Dia punya rekam jejak sempurna. Justru karena itu dia pengkhianat yang sempurna. Jawab Sari. Tidak ada yang mencurigainya. Dia punya akses ke semuanya. Dia punya kepercayaan semua orang dan dia mungkin sudah merencanakan ini sejak lama. Menunggu momen sempurna untuk melompat ke kompetitor dengan informasi berharga. Pria tua itu mempelajarinya selama momen yang panjang. Akhirnya dia berbicara. Saya akan memerintahkan audit, tapi akan sepenuhnya rahasia. Hanya saya dan firma keamanan eksternal yang akan punya akses ke hasil awal. Jika audit membuktikan tuduhanmu palsu, kamu tidak hanya akan kehilangan kemungkinan untuk bekerja lagi di industri ini, tapi juga akan menghadapi tuntutan pencemaran nama baik. Kamu mengerti itu? Sari mengangguk. Saya mengerti dan saya menerimanya karena saya tahu kebenarannya. 5 hari berikutnya adalah siksaan. Sari kembali ke rutinitas pengirimannya setiap hari bertanya-tanya. Apakah audit akan mengungkapkan apa yang Rizky temukan, atau apakah entah bagaimana Ratna telah menutupi jejaknya dengan cukup baik. Andi mengiriminya pesan sesekali menanyakan apakah ada berita tapi Sari tidak punya apa-apa untuk dilaporkan. Keheningan memekakan telinga dan kemudian di sore hari kelima dia menerima telepon. Itu dari sekretaris pribadi Pak Gunawan. Dewan Direksi meminta kehadiran Anda besok jam 10 pagi di ruang rapat. Wajib hadir. Suaranya netral, tidak memberi petunjuk tentang apa yang telah mereka temukan. Sari hampir tidak tidur malam itu. Pikirannya berayun antara harapan dan teror. Ketika dia tiba di gedung Santoso Group keesokan paginya, dia melihat sesuatu yang aneh. Ada 2 satpam tambahan di lobi dan atmosfer tegang meresap di udara. Para karyawan berjalan cepat, berbisik dalam kelompok kecil, menatap dengan gugup ke arah lift. Sesuatu telah terjadi. Sari naik ke lantai teratas. Jantungnya berdetak sangat keras sampai dia pikir semua orang bisa mendengarnya. Ruang rapat dewan penuh. Pak Gunawan memimpin dari ujung meja. Pak Budi ada di sana terlihat kelelahan tapi penuh harap. Pak Hendra dan anggota dewan direksi lainnya menempati tempat biasa mereka dan di pojok ada 2 orang yang Sari tidak kenali. Seorang pria dan wanita dengan setelan gelap dan ekspresi serius yang berteriak pengacara atau penyidik. Yang tidak ada adalah Ratna. Mbak Sari, Pak Gunawan memulai, dan nadanya benar-benar berbeda dari pertemuan terakhir mereka. Kami berhutang permintaan maaf kepada Anda. Audit keamanan siber yang kami perintahkan telah mengkonfirmasi setiap tuduhan dalam laporan yang Anda bawa kepada kami. Email-email itu memang dikirim dari komputer Ratna menggunakan kredensial akses yang dia peroleh secara ilegal. Selain itu, investigasi mengungkapkan sesuatu yang tidak kami duga. Dia telah mengekstrak informasi rahasia perusahaan selama 6 bulan terakhir, jauh sebelum Anda mulai bekerja di sini. Pak Budi berdiri dan Sari bisa melihat emosi tulus di wajahnya. Sari, kamu tidak hanya tidak bersalah, kamu menyelamatkan kami dari ancaman yang bahkan tidak kami tahu ada. Jika kamu tidak punya keberanian untuk datang dan menuntut investigasi, Ratna akan terus mencuri informasi sampai dia memutuskan pergi ke kompetitor. Mungkin menghancurkan kontrak dan hubungan yang kami butuhkan bertahun-tahun untuk membangun. Pak Bambang,
anggota dewan yang begitu cepat mengutuknya, berdeham. Mbak Sari, atas nama dewan kami menawarkan permintaan maaf yang paling tulus karena telah meragukan Anda. Kami bertindak tergesa-gesa berdasarkan bukti yang tampak meyakinkan tapi tidak kami verifikasi dengan memadai. Itu kesalahan penilaian yang serius. Di mana Ratna sekarang? Tanya Sari. Suaranya lebih tegas dari yang dia duga. Salah satu penyidik menjawab. Dia ditangkap pagi ini. Dia menghadapi tuduhan pencurian rahasia perusahaan, penipuan komputer dan konspirasi untuk merugikan perusahaan. Bukti terhadapnya sangat kuat. Selain itu kami telah memberitahu Global Mitra tentang keterlibatannya dan mereka telah mengakhiri semua pembicaraan dengannya. Karirnya di industri ini sudah berakhir. Sari mengangguk. Gelombang kelegaan begitu intens hingga hampir membuatnya pusing. Keadilan. Akhirnya keadilan. Tapi Pak Gunawan belum selesai. Mbak Sari, Dewan Direksi telah mendiskusikan situasi Anda secara ekstensif. Kami mengakui bahwa kami tidak hanya memperlakukan Anda secara tidak adil tapi juga kehilangan seseorang dengan kemampuan luar biasa karena kelalaian kami sendiri. Oleh karena itu kami ingin menawarkan Anda sesuatu. Dia berhenti sejenak memastikan dia mendapat perhatian penuh Sari. Kami ingin menawarkan Anda posisi Direktur Hubungan Internasional. Ini adalah posisi eksekutif dengan gaji yang sesuai, tunjangan lengkap dan wewenang untuk membangun tim Anda sendiri. Posisi yang Ratna tempati tapi dengan cakupan yang lebih luas yang mengakui kemampuan linguistik unik Anda. Sari kehilangan kata-kata. Direktur. Posisi eksekutif. Ini lebih dari yang pernah dia impikan bahkan dalam fantasi paling ambisiusnya. Saya tidak punya gelar universitas. Dia berhasil berkata. Saya tidak punya kredensial tradisional. Pak Gunawan tersenyum dan itu senyum tulus. Mbak Sari, Anda baru saja membuktikan sesuatu yang tidak bisa diajarkan gelar manapun. Anda menunjukkan integritas, keberanian dan kemampuan menyelesaikan masalah kompleks di bawah tekanan luar biasa. Itu lebih berharga dari diploma manapun. Dan selain itu sebagian dari paket kompensasi Anda akan mencakup dukungan untuk menyelesaikan pendidikan formal Anda jika Anda menginginkannya. Perusahaan akan membayar program universitas atau sertifikasi profesional apapun yang ingin Anda peroleh. Pak Budi mendekatinya. Sari, tolong terima. Kami butuh orang seperti kamu. Orang yang benar-benar peduli melakukan pekerjaan dengan benar, bukan hanya penampilan. Orang yang tidak menyerah ketika dunia mengatakan mereka tidak termasuk. Sari merasakan air mata membakar matanya tapi kali ini, itu air mata kebahagiaan bukan rasa sakit. Dia memikirkan ibunya, malam-malam terjaga merawatnya, tagihan medis yang menumpuk. Dia memikirkan semua tahun bekerja di berbagai pekerjaan, belajar bahasa sendiri karena tidak ada pilihan lain. Dia memikirkan setiap kali seseorang membuatnya merasa rendah karena tidak punya kredensial yang benar atau koneksi yang tepat. Saya terima, katanya akhirnya dengan suara jelas dan kuat. Tapi saya punya satu syarat. Saya ingin Departemen Sumber Daya Manusia meninjau kebijakan perekrutan mereka. Saya ingin perusahaan membuat program beasiswa dan kesempatan untuk orang-orang berbakat yang tidak punya akses ke pendidikan tradisional. Saya ingin orang lain seperti saya punya kesempatan nyata. Bukan hanya kata-kata indah tentang keberagaman dan inklusi. Pak Gunawan mengangguk. Setuju. Kamu bisa memimpin program itu sendiri jika mau. Itu akan menjadi bagian dari portofoliomu sebagai direktur. Hari-hari berikutnya adalah pusaran perubahan. Sari menandatangani kontrak, bertemu dengan Departemen Sumber Daya Manusia, mulai membangun timnya. Andi langsung menerima tawarannya untuk bergabung dengan departemennya sebagai analis senior. Bahkan Rizky setelah beberapa percakapan halus tentang bagaimana melindungi perannya dalam mengungkap kebenaran menerima pengakuan resmi dan bonus substansial untuk pekerjaannya. Meskipun secara publik penemuan itu dikaitkan dengan audit eksternal untuk melindunginya dari pembalasan. Sari pindah bersama ibunya ke apartemen yang lebih besar di lingkungan yang lebih baik. Dekat rumah sakit yang sangat baik di mana Ibu Sri bisa menerima perawatan terbaik untuk kondisi ginjalnya. Dia mempekerjakan perawat paruh waktu untuk membantu perawatan. Dia membeli pakaian profesional yang pantas meskipun tidak pernah lupa dari mana dia berasal, dan banyak hari dia masih lebih memilih kesederhanaan blus putih dan celana hitam daripada setelan desainer yang sekarang mampu dia beli. 3 bulan kemudian Sari ada di kantornya. Ruangan luas dengan pemandangan kota.
meninjau proposal untuk memperluas operasi perusahaan di pasar Asia dan Eropa. Timnya telah berkembang menjadi 12 orang, campuran profesional berpengalaman dan bakat muda yang dia temukan di tempat-tempat tak terduga, orang-orang brilian yang hanya butuh kesempatan. Pak Budi masuk tanpa mengetuk. Sesuatu yang sekarang rutin dia lakukan karena mereka telah mengembangkan hubungan kerja yang dekat berdasarkan rasa hormat mutual. Aku punya berita, katanya dengan senyum. Kontrak Tiongkok yang kamu selamatkan. Para investor begitu terkesan dengan pekerjaan kita sehingga mereka ingin melipat tigakan investasi mereka dan secara khusus meminta kamu menangani semua negosiasi masa depan. Mereka bilang mereka tidak pernah bekerja dengan seseorang yang memahami begitu dalam baik bahasa maupun konteks budaya. Sari tersenyum. Aku akan jadwalkan konferensi video untuk minggu depan. Dan Pak Budi, program beasiswa yang aku usulkan. Kami sudah punya 20 aplikasi pertama dari anak-anak muda berbakat dari kampung-kampung kurang mampu. Beberapa berbicara 3-4 bahasa yang mereka pelajari sendiri. Yang lain punya kemampuan dalam pemrograman atau analisis yang mereka kembangkan karena kebutuhan. Semuanya brilian dan semuanya layak mendapat kesempatan. Pak Budi mengangguk. Kita akan meninjau setiap aplikasi secara personal. Dan kemudian dia menambahkan sesuatu lebih lembut. Kamu tahu, kadang aku berpikir apa yang akan terjadi jika hari itu kamu tidak mendengar panggilanku dengan investor Tiongkok. Jika kamu hanya mengantar paket dan pergi, kita pasti akan kehilangan kontrak. Tapi lebih dari itu kita akan kehilangan kesempatan untuk mengenalmu, untuk belajar darimu, untuk melakukan hal-hal dengan lebih baik. Sari menatap keluar jendela ke kota yang terbentang di bawah, jalan-jalan yang sama yang dulu dia lalui dengan motor pengirimannya, membawa paket dari satu tempat ke tempat lain. Pemandangannya berbeda dari lantai 32 tapi dia tidak akan pernah lupa bagaimana rasanya dilihat dari bawah. Perspektif itu, ingatan perjuangan dan kerendahan hati itulah yang membuatnya tetap membumi, yang membuatnya lebih baik dalam pekerjaannya. Ini bukan hanya tentang bahasa atau kontrak bernilai triliunan. Ini tentang memahami bahwa di balik setiap bisnis ada manusia dan manusia-manusia itu layak dihormati tidak peduli dari lantai mana gedung mereka berasal. Dan begitulah kurir yang dulunya tidak terlihat oleh dunia bisnis menjadi salah satu eksekutif paling berharga di perusahaan, bukan karena dia lupa dari mana dia berasal tapi justru karena dia tidak pernah melupakannya. Kisahnya menjadi legenda di Santoso Group. Pengingat bahwa bakat bisa ditemukan di tempat-tempat paling tak terduga dan bahwa nilai sejati seseorang tidak diukur dari gelar universitas atau koneksi keluarga tapi dari tekad mereka, integritas mereka dan kemauan mereka untuk bangkit setiap kali dunia mencoba menjatuhkan mereka. Sari Wulandari datang untuk mengantar paket dan akhirnya menyampaikan sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah pelajaran tentang keberanian, keadilan dan kekuatan transformatif dari memberi orang kesempatan yang mereka layak dapatkan.